Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the blood on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa.
Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus.
Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita saudara. Ora batakala labaya shandaba, riba takala labaya shandabala, riba kaba takaba karalaba, riba hona marata kasina makaba, riba lalaba hozia lalaba, riba karalaba laba 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 laba. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali di dalam ibadah online. Dan hari ini adalah hari yang khusus buat setiap kami, di mana hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama masuk di dalam, kami boleh memperingati hari Pentakosta. Dan pagi hari ini kami terus bersatu hati dan kami terus memperkatakan janji-Mu. Kami mau sama-sama pagi mendeklarasikan apa arti Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Abah. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami sedang menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu yang dahsyat Abah. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan kami akan melihat setiap kota-kota, setiap desa-desa, setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia Tuhan. Kami akan melihat lawatan Tuhan terjadi ya Tuhan. Kami akan melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan atas Indonesia. Dan kami bersyukur hari-hari ini Abah, janji-Mu jutaan anak-anak muda, yaitu generasi Yeremia, mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan mereka akan bergerak melayani bangsa ini. Dan itu belum pernah terjadi, dan itu Engkau akan kerjakan lewat pencurahan Roh Kudus-Mu yang dahsyat hari-hari ini. Bapak, kami bersyukur Abah. Ora batakaralabaya syiralabala, ora batakaralabalabala, syakaralabalabalabalabalabalabala, ora bayaralabalabalabalabala. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Pentakosta ketiga-Mu ya Abah. Dan hari-hari ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Biarlah gereja-Mu dipenuhi Roh Kudus ya Tuhan, hari-hari ini diperlengkapi dengan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dituai, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya dengan pencurahan Roh Kudus hari-hari ini. Kami mau berkata ya Tuhan, pada COVID-19, pada krisis ekonomi, diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur ya Abah, kasih-Mu kuasa Roh Kudus bergerak memulihkan Indonesia, menyembuhkan Indonesia. Dan kami bersyukur untuk janji-Mu, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kami memperkatakan Indonesia mengalami kemerdekaan, Indonesia mengalami kesembuhan, Indonesia mengalami kelepasan dari COVID-19, dari krisis ekonomi, di dalam nama Yesus. Tuhan lawat ya Tuhan. Bapak, kami berdoa
melepaskan berkat-Mu buat pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Dari pusat sampai daerah, Tuhan tuntun hari-hari ini Bapak, khusus dalam menangani COVID-19, khusus dalam menangani setiap daerah-daerah yang mengalami bencana. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas pemerintahan kami. Bapak terima kasih, dan pagi hari ini kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, orang yang Kau pilih untuk menggerakkan api Pentakosta ketiga. Biarlah hari-hari Tuhan terus kuatkan, urapi hamba-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Pengurapan Pentakosta ketiga turun melimpah atas hamba-Mu. Berkati Bu Hermin Tuhan, berkati keluarga besar gembala sidang kami ya Tuhan, dan berlimpah-limpah. Berkati juga 4 wakilnya, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, pada besar keluarga besar mereka kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Gembala Rayon, Gembala CK Tuhan, Gembala cabang sampai Kul, Tuhan memberkati keluarga GW Gatot Subroto, baik yang ada di Indonesia bahkan di bangsa-bangsa. Kami percaya aman dalam perlindungan-Mu. Berkati ya Abah. Kami juga bawa Tuhan gembala kami Pak Bambang ya Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Bambang, Bu Indi Tuhan, terus berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, bahkan umur yang panjang buat hamba-Mu. Tuhan terus urapi lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Tatang, Bu Ika, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan Pak Tatang, Bu Ika, di dalam nama Yesus, dan semua pengerja jemaat ya Tuhan. Kami yang sama-sama mengikuti ibadah online pagi hari ini, Engkau urapi ya Tuhan, Engkau perlengkapi kami, dan biarlah pagi ini kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Yongki yang pagi hari ini menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kami. Ini doa kami Abba, kami minta dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, karena saya percaya setiap hari berkat Tuhan dan kasih setianya selalu baru bagi kita. Apapun keadaannya saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Biar apapun yang terjadi, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain yang kita ingini, yang kita pandang. Yang menjadi kebutuhan kita hanya Tuhan saudara. Apapun keadaannya. Mari satukan hati kita saudara. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan hari ini.
Tuhan, bila Engkau mendapati ada persungutan Tuhan di hidup kami, kekhawatiran, bahkan ketakutan, kami merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Kami merendahkan hati, kami minta perkenanan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan, tahirkan kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk menghadap hadirat-Mu, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang menunjukkan kuasa-Mu yang hebat ya Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami nyatakan Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mau nyatakan, aku cinta padamu Tuhan. Yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan di rumah, oh ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, kami agungkan, Ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Raja. Mari nyatakan saudara, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Ku agungkan Dia Tuhan kita. Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa, yes, dan layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana. Ayo, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi bagimu, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan mengangkat tangan bagi Tuhan. Kau layak disembah. Kami meninggikan, menyerukan namamu Hosana di tempat maha tinggi. Sebab Kau layak, Engkau layak. Mari jemaat Tuhan di rumah kita sembah Tuhan ya. Mari apa yang kita pernah lihat, kecap rasakan akan kebaikan, keajaiban Tuhan. Mari kita berkatakan saudara, karena kita percaya maka kita berkata-kata. Oh, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau perkasa, tiada yang seperti Kau. Haleluya. Ku sembahkan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh ya dalam ya shanda kalalaba. Oh ya dalam ya siki dalalaba tasala. Haleluya. Haleluya. Yes. 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 Saudara laba takarian de kalalaba. Uriana lama ya shanda karalaba ralaba ya shanda
Mari saudara di rumah dan kita semua jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berdoa dalam bahasa roh saudara. Iya naralama ya syakata bariende delele hendelele wasyata karya hora baba baba barianda korianda ralabata syanda karalaba ralaba horianda ralaba ralaba baba 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 karalabata syanda ralaba 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 inna karalaba ralaba 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 baba horianda karalaba ralaba 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 Urianda dalam ayah syakata pakari anda baralaba. Engkau ada di sini Tuhan. Urianda ralaba 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 ya syakata kari anda ralaba ralaba ralaba. Wow, Kau hadir di sini. Yesus Tuhan Kau hadir. Urianda ralaba 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 ya syakata kari anda baralaba ralaba baba anda ralaba ralaba ralaba. Oriana dalam ya syanda, ku tinggikan, ku muliakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Dia ada di sini, saudara. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari jemaat Tuhan sendiri di rumah katakan. Yes. Kami tahu waktu Kau hadir Tuhan, tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu nyata terjadi. Mari bangun iman kita saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi di sini. Dia hadir di sini saudara. Dia hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan. Mari angkat tangan kita saudara di rumah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Dengan iman saudara. Katakan kelepasan terjadi. Sekali lagi katakan kemenangan. Nyatakan saudara. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di rumah dan serukan haleluya. Kami percaya waktu Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Dan Engkau hadir Tuhan di sana untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk melakukan terobosan keajaiban yang ada padamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita, kita berikan sorak-sorai haleluya. Dan tepuk tangan di rumah kita saudara. Haleluya. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Sukacita-Mu yang adalah kekuatan bagi kami.
Yes. Haleluya. Mari katakan dengan iman, saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Serukan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan. Terima, katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Di mana? Di tengah badai yang bergelora. Ayo, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sing haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo jemaat Tuhan di rumah, cita surga nyata penuhiku. Ayo jangan ragu saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dia ada di sini saudara. Takkan patah semangatku. Ayo, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan saudara. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai di rumah kita saudara. Haleluya. Biar sukacita Tuhan memenuhi kita saudara. Supaya kita tetap sanggup dan tetap terus melihat kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus melihat kebaikan-Mu. Oh, dengan sukacita yang selalu berlimpah. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ya saudara, yuk. Tiada berkesudahan, yes. Kasih setia-Mu Tuhan, yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama. Sekali lagi ya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Katakan dengan iman ya. Ini firman Tuhan. Tiada berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Ayo, ayo, ayo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari umat Tuhan di rumah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya segala sesuatu ya Tuhan. Yang ada di bumi ini, yang ada di hidup kami. Segala sesuatu ya Tuhan. Yang terjadi bahkan. Mendatangkan kebaikan yang daripada-Mu buat hidup kami. Dan indah pada waktunya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan bersama dari awal saudara. Mari dengan iman katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mau katakan dengan iman dan percaya, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman saudara, tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengangkat tangan kita ya saudara. Mudah dipercaya saja saudara ya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan di rumah. Waktu jemaat Tuhan di rumah pasti yang terbaik. Bangun iman kita saudara. Walau kami belum melihat, namun kami percaya. Kami mengangkat tangan dan berserah Tuhan, namun tidak menyerah. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Bersamamu kami akan menjalaninya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan.
percaya mujizatmu masih ada, tiada yang mustahil. Semua kan indah pada waktunya. Haleluya. Sekali lagi sembah Tuhan saudara. Dengan percaya ku menyembah. Haleluya. Yes, percaya tiada yang mustahil. Waktumu indah pada akhirnya. Hina dalam maya shanda dalam boye dekara labaya. Indekara labata shakata. Hina dalam haleluya. Shina dalam maya de. Kami sembah, kami sembah. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang kekasih jemaat dari GBI Dharma Wangsa. Oleh Gembala Saudara Bapak Pendeta Bambang Rianto, saya dimintakan membawakan khotbah tentang pencurahan Roh Kudus. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Tepat pada Hari Raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. 120 murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda berbicara bahasa lidah, bahasa roh. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang saleh sedang berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan ketika mereka mendengar ribut-ribut dari sebuah rumah, mereka berbondong-bondong datang ke sana. Dan mereka terheran-heran melihat para rasul berbicara dengan bahasa roh, bahasa lidah, bahkan bahasa dari tempat mereka berasal. Lalu Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, lalu dibaptiskan. Dan sejak itu gereja Tuhan lahir di atas muka bumi. Saudara yang kekasih, Roh Kudus memegang peranan yang sentral, yang sangat penting dalam karya penebusan Allah. Saudara, tetapi sayang ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus. Mengenal saja tidak, apalagi mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Padahal tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang hidupnya berkemenangan seperti yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini saya akan bicara 3 hal tentang Roh Kudus yang perlu kita mengerti. Yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Supaya jelasnya mari kita baca Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, kita tahu peristiwanya. Waktu itu Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Begitu Tuhan Yesus keluar dari air, sekonyong-konyong langit terbuka, dan Roh Allah turun di atas Tuhan Yesus seperti seekor burung merpati. Lalu dari surga terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara yang kekasih, pada kesempatan itu kita melihat Allah Tritunggal, Allah Bapa yang bersuara dari atas, Allah Anak Tuhan Yesus yang ada di Sungai Yordan, dan Allah Roh Kudus yang turun ke atas Tuhan Yesus. Mereka menyatakan dirinya bersama-sama pada satu kesempatan. Saudara, Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 3,5 tahun kemudian,
ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, maka Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara, di sini Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa apabila mereka sudah menginjili orang lain, maka orang-orang yang sudah menerima dia itu harus dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah yang sama dan sederajat dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Hal itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 1 sampai ayat 5, yang berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, kita tahu peristiwanya. Ketika jemaat mula-mula di Yerusalem itu semakin berkembang dan berkembang, maka ada banyak jemaat yang menjual hartanya, rumahnya, tanahnya. Lalu uangnya dibawa ke depan para rasul untuk dibagi-bagikan pada orang yang memerlukan di dalam jemaat Tuhan. Ananias dan Safira, sepasang suami istri, juga menjual sebidang tanahnya. Lalu diserahkan pada para rasul. Cuma masalahnya mereka bersikap seolah-olah apa yang mereka berikan itu adalah seluruh hasil penjualan tanah mereka. Lalu apa kata Rasul Petrus? Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jadi di sini Petrus menegur Ananias dan berkata, Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Garis bawahi, mendustai Roh Kudus. Tapi di dalam ayat 4, langsung saja bagian terakhir, Petrus berkata begini, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi dengan jelas Petrus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan memang saudara, dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang sama dan sederajat dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, lalu apa tugas Tuhan Roh Kudus di dunia pada saat ini? Mari kita baca Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, 8 dan dilanjutkan ayat 13. Saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Loncat ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, di sini kita tahu Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, lebih berguna bagimu bila aku pergi. Karena bila aku tidak pergi, Roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang.
Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini dari Bapa, yaitu untuk menebus dosa umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib, maka kemudian Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Dan setelah Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, maka Tuhan Yesus dan Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan karya penebusan umat manusia. Dan dikatakan, dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu ayat 13-14, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi jelas saudara, dari yang dikatakan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, karya penebusannya untuk menebus dosa umat manusia di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus pergi kembali kepada Bapa. Dan setelah itu Tuhan Yesus dan Bapa mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan karya penebusan umat manusia. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan akan membuat anak-anak Tuhan semakin mengerti akan kehendak dan perintah Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Mereka tidak sungguh-sungguh menyadari pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saudara, tanpa Roh Kudus, maka tidak ada Alkitab. Kenapa demikian? Karena Roh Kuduslah yang mengilhami semua penulis Alkitab, para nabi, para rasul, untuk menuliskan Alkitab seperti yang Roh Kudus kehendaki. Tanpa Roh Kudus, maka tidak ada kuasa untuk memberitakan Injil, kabar baik. Karena Yesus sendiri berfirman di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa untuk memberitakan Injil supaya orang diselamatkan. Bahkan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin menjadi orang Kristen, anak-anak Allah. Mengapa demikian? Karena kita menjadi anak Allah setelah kita mendengar kabar baik, yaitu berita Injil, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Dan kalau kita percaya pada berita Injil itu, kita bertobat, kita buka hati kita undang Yesus untuk masuk dalam hati kita. Maka Yesus dalam rupa Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, akan masuk dan tinggal dalam hati kita. Dan sejak itu kita mengalami yang disebut kelahiran baru. Kita diubah menjadi ciptaan baru, anak Allah, pewaris kerajaan surga. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Jadi tanpa Roh Kudus tidak ada kelahiran baru. Dan kalau tidak ada kelahiran baru, tidak ada orang Kristen di bumi ini. Jadi sekali lagi saudara, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus amat sangat berperan bagi kita untuk melanjutkan karya Kristus di atas kayu salib, supaya rencana Allah tergenapi sepenuhnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengenal dan mengalami Roh Kudus secara pribadi dalam kehidupan kita? Kita masuk bagian kedua, saudara. Saudara, kita harus mengenal dan mengalami Roh Kudus secara pribadi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar kuasa dari Allah yang maha tinggi. Tapi Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Satu pribadi itu pasti punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam Alkitab banyak disebutkan, dituliskan tentang pribadi Roh Kudus. Bahwa dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi saya hanya sampaikan satu saja pada kesempatan ini. Mari kita baca Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 6 dan 7.
Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setiba di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus. Saudara, kita tahu kisahnya. Waktu itu Rasul Paulus mengadakan perjalanan penginjilan yang kedua kalinya. Dia pergi bersama dengan Silas. Tapi ketika mereka mencoba melanjutkan penginjilan di daerah Asia, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bahkan ketika mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus berkehendak supaya setelah sebagian dari Asia menerima Injil, itu para rasul segera memberitakan Injil ke daerah Eropa dulu, sebelum melanjutkan nanti ke daerah Asia. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu punya kehendak, punya pikiran, punya rencana. Saudara, dan juga pasti Roh Kudus punya perasaan, kalau kita baca di ayat-ayat yang lain. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi, yang punya pikiran, perasaan, kehendak, seperti Allah Bapa. Dan seperti Tuhan Yesus. Saudara, Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk membawa orang percaya kita semua ke dalam hadirat dan persekutuan yang intim dengan Allah. Saya ulangi. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk membawa kita semua orang percaya untuk mengalami hadirat Allah, untuk mengalami persekutuan yang intim dengan Allah. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 16, 17, dan 26. Yohanes 14, ayat 16, 17, lalu dilanjutkan 26, yang berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, jadi Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain. Yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus meminta pada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain. Dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, penolong yang lain itu Parakletos. Penolong yang lain yang sama dan sederajat dengan yang digantikan. Misalkan hari ini saya berhalangan menyampaikan firman Tuhan, maka saya akan meminta pendeta lain yang sama seperti saya, tidak lebih pandai, tidak lebih kurang pandai, ya, sama segala sesuatunya seperti saya untuk menggantikan saya. Itu Parakletos, penolong yang lain, pengganti yang lain yang sama sederajat dengan yang digantikan. Siapa Dia? Adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan Dia dikatakan oleh Yesus akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini akan menyertai kita selama-lamanya, tapi menyertainya bukan di samping kita, bukan dari jauh, tapi Dia akan diam di dalam kita, diam di dalam hati kita. Dan dikatakan Dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Jadi dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus diam di dalam batin kita, di dalam hati kita, maka Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu bisa berhubungan intim dengan kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita makin merasakan hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengenal Tuhan lebih intim lagi. Saudara yang kekasih, berdasarkan hal ini, maka kita harus memperlakukan Roh Kudus sebagai Allah yang hidup. Bukan sebagai suatu kuasa atau kekuatan Allah. Tapi Dia kita perlakukan sebagai Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, yang tinggal di dalam hati kita, yang layak untuk disembah,
dikasihi, dan layak untuk menerima penyerahan diri kita. Saudara, jadi sekali lagi, sebagai anak-anak Allah, marilah kita mengenal dan mengalami Roh Kudus secara pribadi. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Anak-anak Tuhan yang hidupnya berkemenangan. Kita akan masuk bagian ketiga, yaitu bagaimana caranya untuk menerima baptisan Roh Kudus. Mari kita baca Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 5. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 5. Saya bacakan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus pada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes Pembaptis akan membaptis, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptis di sini dalam ayat ini, itu dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani adalah baptiso. Baptiso itu artinya diselamkan, ditenggelamkan, sampai penuh melober keluar. Yohanes membaptis dengan air. Kata dengan di sini, itu bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah en. En itu bisa berarti dengan, bisa berarti dalam. Tapi dalam ayat ini lebih tepat diterjemahkan dalam. Sebab Yohanes membaptis kamu, menyelamkan kamu dengan air, lebih tepat dalam air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis, diselamkan dalam Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Saya akan berikan ilustrasi. Misalkan gelas ini adalah hati kita. Pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Roh Yesus, Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita. Tapi belum penuh, saudara. Katakanlah setengah seperti air di gelas ini. Tapi pada waktu kita dibaptis Roh Kudus, dibaptis tadi artinya diselamkan, seperti gelas ini diselamkan dalam Roh Kudus, sampai penuh, bahkan melober keluar. Itu adalah baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus untuk pertama kalinya dengan tanda awal berbicara bahasa roh atau bahasa lidah. Saudara yang kekasih, pertanyaan selanjutnya, apa sih syaratnya menerima baptisan Roh Kudus? Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini adalah baptisan Roh Kudus. Saudara, kita tahu kisahnya. Ketika orang banyak yang berkumpul di rumah di mana para murid Yesus menerima baptisan Roh Kudus. Lalu Petrus berkhotbah, dan orang banyak yang berkerumun di rumah itu, mereka semua sangat terharu mendengar berita Injil yang disampaikan oleh Petrus. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan para rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab seperti kita baca tadi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia atau baptisan Roh Kudus. Jadi dari perkataan Rasul Petrus ini ada dua syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus, yaitu bertobat, lahir baru, dan dibaptis dengan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Tapi kelihatannya syarat yang kedua, dibaptis dengan air, itu tidak mutlak, saudara. Apa buktinya? Beberapa tahun kemudian, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, disuruh oleh Tuhan untuk mengundang Rasul Petrus ke rumahnya untuk mendengarkan berita Injil. Dan ketika Petrus sedang menyampaikan berita Injil,
Kornelius dan seisi rumahnya percaya. Dan pada waktu itu juga mereka langsung dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah. Dan setelah Petrus dan teman-temannya melihat bahwa Kornelius dan seisi rumahnya sudah dibaptis Roh Kudus, maka Petrus berkata, baptislah mereka di dalam air. Baru Kornelius dan teman-temannya, seisi rumahnya dibaptis dengan air. Saudara, jadi yang mutlak untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah syarat mutlaknya adalah bertobat, lahir baru. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kita. Hal yang sama dialami oleh ibu saya, ibu kandung saya, saudara. Sejak kecil ibu kandung saya ini sudah cinta kepada Tuhan Yesus. Dan beliau gemar berdoa. Waktu itu beliau masih berumur 6 tahun, saudara, masih sangat kecil. Pada suatu hari ketika ibu saya sedang berdoa sendirian, sekonyong-konyong ibu saya dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah. Ibu saya kaget, saudara, dia tidak mengerti. Jadi ibu saya lari kepada ibunya, yaitu nenek saya. Dan ketika nenek saya melihat ibu saya sedang berkata-kata dalam bahasa roh, nenek saya berkata, "Nak, lu dibaptis dengan Roh Kudus." Padahal ibu saya, karena dia masih sangat kecil, belum dibaptis dengan air, saudara. Tapi beliau sudah langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, saudara, di tempat ini, apabila saudara rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus, pastikan saudara sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya di bibir, tapi dalam hati saudara. Dan kalau demikian, maka saudara sudah memenuhi syarat untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang kita akan lihat bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Yaitu peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Maka penuhlah mereka ini murid-murid Yesus dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Maka murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah? Ketika saya tanyakan ini kepada jemaat, banyak jemaat berkata, Roh Kudus yang berkata-kata. Mari kita simak baik-baik, saya akan bacakan pelan-pelan. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka, yaitu murid-murid Yesus, dengan Roh Kudus. Lalu, perhatikan, mereka, murid-murid Yesus, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu, Roh Kudus, kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jelas, saudara, ketika murid Yesus dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka sendiri yang mulai berkata-kata, mulai membuka mulutnya, mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa roh, bahasa lidah, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang membuka mulut kita, menggerakkan lidah kita, tapi kita sendiri yang menggerakkan mulut kita, lidah kita, dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini kesalahan banyak orang, saudara. Termasuk kesalahan saya dulu ketika pertama kalinya saya dibaptis dengan Roh Kudus, ketika saya masih muda belasan tahun. Pada tahun pertama, karena saya sangat rindu untuk dibaptis Roh Kudus, saya ikut ibadah 10 hari menantikan baptisan Roh Kudus. Jadi kalau di gereja Pantai Kosta itu ada ibadah 10 hari menantikan baptisan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Waktu itu saya ikut 10 hari, saya sungguh-sungguh ikut kebaktian untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tapi saya tidak menerima, saudara, di tahun pertama. Di tahun kedua, saya lebih rindu lagi untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Baru di tahun kedua, saya menerima baptisan Roh Kudus. Kenapa begitu sukar bagi saya untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Karena saya tidak tahu kebenaran ini, saudara. Waktu berdoa, menantikan baptisan Roh Kudus, saya menantikan Roh Kudus yang membuka mulut saya, menggerakkan lidah saya, bibir saya.
Dan itu tidak terjadi karena memang bukan seperti itu kata firman Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ketika Roh Kudus memberikan kata-katanya, kita mulai merasakan ada sesuatu dari dalam kita yang mau keluar. Kita ucapkan saja, dengan iman kita ucapkan saja. Kalau belum jelas kita katakan haleluya, haleluya, haleluya dengan fokus pada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Lalu tiba-tiba kita akan berkata-kata dengan bahasa lidah. Jadi sekali lagi saudara yang kekasih, di bulan Mei ini, bulan Roh Kudus, bulan Pantekosta, saya berdoa agar semua anak-anak Tuhan mengenal dan mengalami Roh Kudus secara pribadi dalam hidup mereka. Dan bahkan saya berdoa semua anak-anak Tuhan boleh dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbicara bahasa lidah. Supaya mereka, saudara semua menjadi orang Kristen yang berkemenangan, yang kuat, yang perkasa, dan mampu memberitakan Injil Kristus, menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom cucu-cucu Opa, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kita luar biasa ya. Hari ini Opa pengen sharing ke kalian kisah di Matius 17 ayat 14-21 tentang Tuhan Yesus yang menegur para murid dengan mengatakan bahwa mereka itu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Tegurannya cukup keras loh. Kok bisa ya murid-murid Tuhan Yesus kurang percaya sama Tuhan? Padahal hampir setiap saat mereka menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus mengatakan kalau seorang mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, mereka bisa memindahkan sebuah gunung. Dalam zaman Tuhan Yesus, kata memindahkan gunung itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Mungkin saat ini kita sedang melihat gunung kita masing-masing. Belajar online bikin bosen, ditambah lagi gak bisa ketemu teman-teman kalian. Mau kuliah tapi jurusan gak sesuai dengan keinginan orang tua. Burn out gara-gara banyak tugas atau kerjaan yang terlalu banyak. Ada yang belum dapat kerjaan. Insecure lihat teman-teman udah pada punya penghasilan. Bingung mau memulai bisnis tapi belum ada modal. Bisnis lagi sepi. Dan pergumulan-pergumulan kalian lainnya. Cukup dengan iman sebesar biji sesawi. Apa yang mustahil menjadi mungkin, tidak mustahil, serta yang putus asa menjadi ada pengharapan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Apakah dengan kita saat teduh, merenungkan firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, akan menjamin gunung tinggi yang ada di depan kita bisa dipindahkan? Bukan kalian yang akan memindahkan gunung tersebut, tetapi Tuhan yang akan memampukan kalian. Jangan hanya berdoa, tapi nyatakan imanmu dengan tindakan nyata ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terakhir, Opa juga pengen mengingatkan kalian satu hal yang tidak kalah pentingnya.
Beriman itu bukan berarti kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan ya. Kita pun semua tahu kalau rencana Tuhan atas hidup kita itu penuh dengan harapan. Ketika Dia meminta kita untuk menunggu, ya tunggu. Kalau Dia suruh kita jalan, ya jalan. Kalau Dia tidak mengabulkan permohonan kita, artinya ada rencana lain yang sudah Tuhan Yesus sediakan untuk kita. Yang percaya katakan amin. Upah mau berdoa buat kamu semua. Ayo tundukkan kepala saat ini. Kau melihat Tuhan, anak-anak ini sedang menundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Mereka adalah cucu-cucu hamba-Mu. Engkau melihat mereka mempunyai gunung di depan mereka. Dan Engkau sudah memberikan jalan keluar buat mereka hari ini. Dengan iman sebesar biji sesawi, gunung itu akan dipindahkan. Dan Engkau sudah memberikan jalan keluar buat mereka. Bagaimana untuk mendapatkan iman biji sawi. Yaitu untuk banyak mendengar tentang firman-Mu. Bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan, itulah yang akan mereka lakukan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu semua dalam tangan-Mu. Cucu-cucu hamba-Mu nih Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terimalah berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkanku di padang yang hijau, Kau menyegarkan jiwaku. Kau yang menuntunku ke air yang tenang. Shalom. Yuk kita ikut Cool GBIDS Cool Dharma Masa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajak ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan. Kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.